Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa bertemu pada hari ini ya untuk membahas mata kuliah kebutuhan dasar manusia ya. Oke, baik, sebagai PJMK saya akan memberikan kontrak perkuliahan ya karena itu adalah tanggung jawab saya. Saya sebagai penanggung jawab mata kuliah ya. Jadi untuk mata kuliah kebutuhan dasar manusia ini kita akan diajarkan oleh satu tim. Satu tim ini terdiri dari 3 orang. Ada Ibu Harlina ya, kemudian ada Ibu Mariana Isir ya. Mata kuliah kebutuhan dasar manusia ini ya ini bertempat di semester 1 ya. Semester 1 adalah semester untuk mata kuliah kebutuhan dasar manusia. Ini adalah dasarnya. Apa yang akan Anda pelajari di KDM ini akan berlanjut di semester-semester berikutnya. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS ya, 1 teori dan 2 praktek. Artinya praktek akan lebih banyak daripada teori. Tapi sebelum ke praktek, Anda harus kaya dulu akan pengetahuannya ya. Untuk bahan kajian kita akan membahas 11 bahan kajian ya, yaitu kita akan membahas tentang konsep manusia, kemudian konsep sehat dan sakit ya, konsep stres dan adaptasi. Kemudian kita akan mengenal alat-alat kesehatan dan bagaimana cara pencegahan infeksinya. Artinya alat-alat kesehatan ini bagaimana cara kita mensterilkannya ya supaya tidak terjadi penularan infeksi dari satu pasien ke pasien lain. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik bagaimana sih melakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki atau head to toe. Bagaimana sih melakukan pemeriksaan fisik berdasarkan sistem, misalnya sistem pernafasan, sistem pencernaan, ya itu akan kita pelajari. Kemudian kita juga akan mempelajari pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, pada bayi seperti apa, pada ibu atau orang dewasa seperti apa. Nah, kemudian akan membahas juga tentang kebutuhan personal hygiene, ya. Personal hygiene ini bagaimana kita akan membahas terkait kebersihan diri. Personal hygiene adalah kebersihan diri. Personal itu diri, hygiene itu kebersihan. Kemudian bagaimana kita melakukan perawatan diri, kebutuhan oksigenasi, kebutuhan nutrisi, ya. Nah, dan asuhan pada klien atau pasien yang mengalami kehilangan, ya. Baik bagaimana kita melakukan perawatan kepada orang yang meninggal, sudah meninggal ya, kemudian bagaimana memberikan asuhan pada orang yang mau meninggal ya pada saat sakratul maut, dan juga bagaimana sih kita memberikan dukungan kepada orang yang ditinggal, misalnya seorang ibu kemudian bayinya meninggal, bagaimana kita memberikan dukungan kepada ibunya itu ya. Itu adalah beberapa bahan kajian. Nanti Anda silakan membuka RPS ya. RPS yang sudah saya bagikan melalui SIPEN mata kuliah ya. SIPEN ini bertanggung jawab untuk memberikan RPS itu kepada semua mahasiswa ya. RPS adalah merupakan pegangan Anda. Anda mahasiswa berhak untuk meminta materi yang belum diberikan oleh dosen ya. Misalnya ada dosen yang belum memberikan materi sesuai dengan RPS, Anda boleh meminta. Ibu, maaf, sesuai RPS kita harus mendapatkan materi ini. Namun Ibu belum mengajarkan sampai di situ ya. Tidak apa-apa. Itu hak Anda ya. Nah, kita masuk pada pertemuan untuk minggu pertama ya. Minggu pertama ini saya perkenalkan diri ya, nama saya Ibu Vera ya. Saya yang akan mengajarkan atau membahas atau mengulas ya terkait dengan materi kita pertama, yaitu konsep manusia ya.
Untuk mata kuliah ini ya kita karena masa pandemi kita kuliah tatap muka ya, tatap mukanya ini 54 menit ini sebenarnya kita harus melalui secara langsung, tapi karena masa pandemi sehingga kita bertatap muka lewat Zoom. Tapi saya rasa hal ini tidak mengurangi minat motivasi Anda untuk menjadi seorang bidan ya dalam pembelajaran ini ya. Nah, kita ada diskusi ya, penugasan dan presentasi serta nanti nilai saya ambil dari nilai UTS, UAS serta kehadiran. Mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran 75%, mohon maaf Anda tidak kami ikutkan untuk ujian tengah semester atau ujian akhir semester ya. Jadi kehadiran Anda harus benar-benar full. Jadi untuk mata kuliah ini ya kita akan bertemu selama kurang lebih ada 13 kali pertemuan ya, 13 minggu pertemuan ya. Jadi 13 minggu pertemuan efektif itu kita harus bertemu ya untuk pembelajaran dalam 11 bahan kajian ya. Oke. Kita bahas dulu tentang konsep manusia. Kita semua adalah manusia, tapi kita harus paham dulu apa itu manusia ya. Untuk itu kita akan melihat apa itu pengertian daripada manusia ya. Manusia sebagai makhluk holistik ya, sebagai makhluk biopsikososial dan sebagainya. Nah, berdasarkan sumber ya, manusia atau orang ya, manusia atau orang itu diartikan berbeda-beda ya, diartikan berbeda-beda dalam segi macam-macam, dari segi biologisnya boleh, dalam segi rohani atau dalam segi istilah kebudayaan atau secara campuran. Jadi banyak sekali pengertian ya dari seorang manusia itu ya, dari seorang manusia itu banyak sekali pengertiannya. Nah, secara biologis manusia itu diklasifikasikan sebagai Homo sapiens ya. Homo sapiens yaitu manusia yang tahu ya. Manusia ini digolongkan sebagai spesies primata ya, dari golongan mamalia yang dilengkapi otak dan memiliki kemampuan yang tinggi. Itu adalah kita. Artinya otak kita memiliki kemampuan yang tinggi sehingga seorang manusia itu dapat berpikir secara baik, mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak bisa dilakukan, seperti itu ya. Nah, namun dalam segi kerohanian ya, manusia ini dijelaskan sebagai konsep jiwa ya, konsep jiwa yang bervariasi ya, konsep jiwa. Artinya bahwa makhluk manusia ini memiliki suatu kepercayaan. Jadi manusia itu harus memiliki kepercayaan ya, kepercayaan kita memiliki kepercayaan, memiliki suatu agama ya yang kita misalnya Ibu, tapi kan ada manusia yang tidak memiliki agama ya, ateis misalnya ya, mereka tidak memiliki agama. Nah, tapi ini adalah dalam segi kerohanian ya. Kemudian dalam segi antropologi kebudayaan ya, masyarakat ini adalah sesuatu yang majemuk ya. Majemuk itu artinya sesuatu yang banyak ragamnya ya. Nah, terutama untuk kemampuannya ya, artinya manusia ini bisa berhidup secara sendiri, berkehidupan secara biopsiko ya, secara sosial ya, seperti itu. Namun intinya manusia ini adalah sebuah sosok ya yang memiliki kemampuan secara berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya ya, karena manusia memiliki otak yang dapat berpikir secara baik. Nah, secara konsep manusia ini dibagi menjadi manusia holistik dan manusia secara sistem
ya. Ada dua. Konsep manusia itu manusia holistik dan manusia secara sistem. Manusia holistik ya, manusia holistik itu artinya bahwa manusia ini memiliki beberapa unsur. Holistik itu adalah keseluruhan, seluruh atau seutuhnya ya, satu kesatuan gitu ya, yang memiliki terdiri dari beberapa unsur ya. Manusia ini terdiri dari unsur biologis, unsur psikologis, ya, unsur sosial dan unsur spiritual. Ada 4 unsur di dalam holistik ini, ya. Nah, unsur biologis, ya, unsur biologis artinya bahwa manusia, ya, jadi manusia secara biologis ini, manusia merupakan susunan suatu sistem organ tubuh. Jadi bahwa manusia ini terdiri dari beberapa sistem, ya, ada sistem pernafasan, sistem kardiovaskuler, sistem pencernaan, ya, itu seperti itu. Secara biologis manusia terbentuk dalam sistem-sistem itu, ya. Kemudian mempunyai kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Kita semua manusia ini mempunyai kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Artinya bahwa kalau dingin, kita akan berusaha untuk melindungi diri kita untuk tidak dingin. Kalau kita di hutan, kita mau dimakan oleh serigala, kita akan mempunyai perlindungan diri untuk bagaimana caranya kita tidak dimakan serigala. Ya, kalau kita tinggal di suatu daerah yang panas, kita akan berusaha mempertahankan hidup kita untuk tidak terkena panas yang mematikan kita, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian manusia ini tidak terlepas dari sebuah namanya hukum alam, ya. Hukum alam itu kenapa harus ada hukum alam? Karena kita hidup di alam yang bebas, ya. Nah, kemudian secara unsur psikologis, psikologis ini lebih kepada sebuah psikis, kejiwaan, ya. Nah, di mana secara struktur manusia ini mempunyai kepribadian. Masing-masing manusia memiliki kepribadian. Ada yang memiliki kepribadian terbuka, ya, ada yang memiliki kepribadian tertutup, ya. Ada yang bermacam-macam. Sebenarnya untuk teori kepribadian ini bermacam-macam, ya, bermacam-macam teori kepribadian. Nah, kemudian dari kepribadian itu akan membuat suatu tingkah laku, ya. Tingkah laku ini adalah bagian daripada ekspresi atau eksplor daripada kepribadian kita sendiri. Misalnya, Ibu Vera lebih suka untuk jalan-jalan, shopping, ya. Kenapa? Karena memang kepribadian saya atau kesukaan saya itu seperti itu, ya. Nah, kemudian memiliki daya pikir dan kecerdasan. Semua manusia akan memiliki bagaimana cara untuk berpikir. Tadi Ibu sudah katakan ya, bagaimana sih kita bisa berpikir? Karena kita mempunyai otak yang dapat berpikir secara tinggi, ya. Nah, kemudian manusia ini juga memiliki kecerdasan. Walaupun mungkin orang ini kok tidak bisa berpikir, goblok sekali, tidak pintar dan sebagainya, tapi sebenarnya kita semua ini kita manusia ini kita mempunyai kecerdasan, ya, kecerdasan. Walaupun mungkin tingkat kecerdasan kalau diukur secara IQ, ya, IQ itu mungkin berbeda-beda, ya, tapi secara manusiawi kita bisa berpikir dengan baik. Kemudian mempunyai kebutuhan secara psikologis. Ingat, kebutuhan bukan saja secara fisik, tapi kebutuhan psikologis. Apa yang berhubungan dengan psikologis? Kecemasan, rasa takut, ya, itu adalah bagian dari psikologis. Kemudian manusia merupakan bagian dari unsur sosial. Unsur sosial, kalau kita bicara tentang sosial, berarti bagaimana hubungan manusia dengan manusia yang lain, ya. Bagaimana kita bisa bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan kita. Anda belajar, tidak mungkin belajar sendiri. Bagaimana kalau Anda tidak mengerti, Anda bertanya kepada teman, sesama teman. Temannya tidak mengerti juga, Anda bertanya kepada dosen. Dosen juga bukan maha tahu dan maha benar, ya. Dosen tidak tahu, dosen bertanya kepada Anda. Itu adalah sosial, secara sosial, ya. Kemudian dalam sebuah sosial ini, ya, itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan.
lingkungan tempat Anda dilahirkan, Anda dibesarkan, ya, itu akan membentuk suatu kepribadian Anda, ya, akan membentuk Anda seperti apa, ya. Kemudian dalam sistem sosial, ya, manusia ini dituntut untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan dan norma yang berlaku. Kita orang Indonesia lebih kepada adat ketimuran, ya. Apa yang kita lakukan harus sesuai dengan adat istiadat ketimuran, ya. Mungkin menurut kita itu adalah sesuatu hal yang biasa saja, ya, yang biasa saja, yang tidak perlu dipermasalahkan. Namun sebenarnya hal itu tidak sesuai dengan adat yang kita punya, ya. Jadi masing-masing daerah, masing-masing negara itu mempunyai sesuatu norma yang harus diikuti, ya. Nah, kemudian manusia terdiri juga sebagai holistik sebagai unsur spiritual, ya. Spiritual yang tadi bahwa seorang sosok manusia itu dia harus memiliki suatu kepercayaan, ya, mempunyai pandangan hidup, mempunyai semangat hidup yang sejalan dengan keyakinan yang dianutnya. Keyakinan kita apa saja yang diakui di Indonesia ini, agama-agama yang diakui oleh negara Indonesia tentunya, ya. Nah, jadi manusia sebagai makhluk holistik itu bahwa manusia itu terdiri dari unsur biologis, psikologis, sosial, dan spiritual, ya. Nah, kemudian manusia sebagai sistem, ya. Manusia sebagai sistem ini dia terdiri dari beberapa subsistem yang saling berhubungan secara terintegrasi untuk membentuk sistem yang meliputi biologis, psikologis, dan sosial, ya. Oke. Next kita lihat. Nah, manusia sebagai makhluk holistik. Tadi Ibu sudah jelaskan sekilas, ya. Holistik itu adalah berarti secara keseluruhan, secara utuh, ya. Bahwa secara utuh itu harus ada unsur biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Apakah selama ini Anda merasa bahwa Anda tidak pernah membutuhkan orang lain? Nah, kalau tidak membutuhkan orang lain berarti Anda belum holistik, ya. Tapi tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri, walaupun dia kaya raya dan sebagai memiliki semua dia tidak bisa hidup secara sendiri. Ya, dia pasti membutuhkan membutuhkan orang lain, membutuhkan tempat untuk curhat, tempat untuk berbelanja dan sebagainya. Ya, jadi ya, saya lanjutkan. Maaf tadi saya sempat pause kan karena ada satu dan lain hal, ya. Jadi manusia sebagai makhluk holistik ini, ya, yaitu terdiri dari unsur biologis, psikologis, sosial, dan spiritual, atau yang sering disebut juga sebagai makhluk biopsikososial spiritual, ya, di mana keempat unsur ini tidak boleh ada yang terpisahkan atau tidak terpenuhi, gitu ya. Karena apa? Karena ini adalah unsur yang harus dimiliki. Nah, sebagai makhluk biologis, ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa manusia ini tersusun dari sistem tubuh yang digunakan untuk mempertahankan hidup, bahwa kita tidak terlepas dari bagaimana kita mempertahankan hidup kita, ya, untuk mendapatkan makanan, mendapatkan perlindungan diri, mendapatkan kebutuhan oksigen, ya, untuk bernafas, ya. Kemudian dari asupan makanan itu menjadi energi dalam tubuh sehingga membuat tubuh kita menjadi bisa berkembang, bertumbuh, ya. Nah, kemudian juga pemenuhan kebutuhan cairan dalam tubuh itu sebagian biologis. Nah, untuk psikologis bahwa kita mempunyai struktur kepribadian. Untuk struktur kepribadian ada banyak sekali tipe-tipe kepribadian daripada manusia, ya. Tipe kepribadian manusia ini berbeda-beda, ya. Tipe daripada kepribadian manusia ini berbeda-beda. Ada banyak ahli, ya, banyak ahli yang mendefinisikan, ya, ada yang mengatakan bahwa manusia itu ada yang mempunyai jenis kepribadian melankolis, ya.
Melankolis di mana mereka ini orang-orang yang mudah sedih ya, ada apa sedikit langsung sedih ya, langsung cepat depresi ya. Padahal ada bahkan ada orang yang tidak seperti itu ya. Jadi untuk tipe melankolis ini mereka cenderung introvert ya. Mereka introvert, mereka orang-orang yang taat aturan ya, suka membuat rencana-rencana yang secara detail ya. Besok saya mau ke pasar. Sebelum ke pasar saya singgah di ATM ambil uang, kemudian saya ke pasar saya mau beli. Jadi mereka berpikir secara detail, merencanakan sesuatu secara detail sebelum dia bertindak. Jadi dia sudah berpikir ke depan. Kemudian mereka suka dengan hal-hal yang detail itu, ya. Kemudian mereka termasuk orang-orang yang berpikir secara perfeksionis. Perfeksionis itu berpikir secara baik, ya. Nah, untuk ada juga tipe manusia dengan koleris, ya. Koleris ini adalah mereka yang tidak terlalu suka dengan basa-basi, ya, orang-orang yang tidak suka dengan basa-basi. Dia kalau bicara langsung to the point. Saya tidak suka kamu karena kamu orangnya begini, ya. Dia lebih seperti itu. Kemudian orang-orang cenderung ekstrovert, ya. Dia menyukai suatu percakapan yang lebih dalam dan dia senang berkumpul dengan orang-orang sesamanya, ya, orang-orang yang sesamanya, artinya orang-orang yang tidak suka berbasa-basi ini. Dia mempunyai keinginan yang besar dan dia fokusnya untuk memenuhi keinginan itu, ya. Ada juga tipe orang yaitu yang disebut dengan sanguinis. Sanguinis ini adalah orang yang ceria, ya, orang-orang yang ceria, senang tertawa, optimis, ya, riang, lincah, dan dia suka menyukai petualangan, suka memanjat tebing, suka petualang ya, petualang gitu ya. Kemudian dia mempunyai tipe kepribadian lebih sanguinis ya. Bahwa tipe ini adalah merupakan karakteristik manusia secara umum. Secara umum manusia lebih banyak di sanguinis ini karena lebih lincah, riang dan sebagainya ya. Orang-orang ini dia menyukai bidang bisnis, politik dan juga bidang-bidang olahraga ya. Nah, ada tipe yaitu tipe plekmatis. Tipe plekmatis ini merupakan tipe kepribadian manusia yang yang berhubungan dengan dia lebih suka menjadi seseorang yang lebih ke pelayanan, ya, pelayanan. Artinya dia mau menjadi orang yang suka memberikan pelayanan kepada orang lain. Misalnya pekerja sosial, ya, jadi perawat, jadi bidan, jadi guru atau jadi psikolog. Kenapa? Karena mereka ini pembawaannya tuh tenang, ya, tenang, cenderung menghindari konflik. Artinya kalau ada masalah di sini, dia cenderung untuk membantu menyelesaikan masalah, bukan mengompori sesuatu gitu, ya. Kemudian dia bijak dalam menyelesaikan permasalahan itu. Dia bisa menjadi penengah di situ. Nah, itu adalah beberapa tipe-tipe manusia, ya. Namun secara dalamnya nanti bisa dipelajari di mata kuliah kepribadian dan sebagainya, ya. Nah, karena kemudian manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia ini perlu hidup bersama orang lain. Tadi Ibu sudah katakan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, walaupun kita punya segala kebutuhan terpenuhi, tapi tetap kita harus dengan orang, gitu ya. Kita mau beli makanan harus membeli di orang, kita mau bekerja harus bekerja sama dengan orang, ya, bahkan sampai mati pun kan kita tidak mungkin jalan ke kuburan sendiri, tapi orang membantu membawa kita ke kuburan, ya, bahkan mereka membantu untuk menyolatkan kita, kasih sembahyang kita di akhir kehidupan kita, ya, itu adalah makhluk sosial. Kemudian untuk sosial ini juga kebudayaan itu mempengaruhi, ya, faktor kebudayaan, faktor lingkungan, ya, itu mempengaruhi seseorang dalam bersosial. Kemudian untuk
pada saat kita bersosial dengan seseorang, dengan masyarakat, ya dengan lingkungan, itu kita dituntut untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan dan norma yang ada. Artinya bahwa kita hidup itu ada norma, ya norma itu yang menjadi rambu kita, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak bisa dilakukan, ya seperti itu. Kemudian makhluk spiritual. Nah, secara spiritual manusia ini memiliki keyakinan dan mengakui adanya Tuhan. Ya, tadi Ibu sudah katakan bahwa kita manusia harus memiliki keyakinan karena dengan agama apapun mengajarkan tentang baik dan buruk, benar dan salah. Ya, sehingga ini menjadi patokan hidup kita, apa yang bisa kita lakukan dan tidak bisa kita lakukan. Ya, ini merupakan pandangan hidup ya yang sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, sebagai sistem, kalau manusia sebagai sistem ini manusia terdiri dari sistem adaptif, sistem personal, interpersonal, dan sosial. Ya. Nah, untuk sistem adaptif, di mana sebagai seorang manusia kita harus bisa beradaptif, itu artinya beradaptasi, ya, adaptasi. Jadi bagaimana kita bisa beradaptasi dengan ya, maaf. Jadi untuk sistem adaptif ini ya merupakan proses perubahan individu sebagai respon terhadap perubahan terhadap lingkungan ya. Ya, jadi kita harus bisa melakukan adaptasi diri dengan lingkungan ya. Lingkungan di mana kita tumbuh dan berkembang ya. Artinya begini. Pada saat dari kehamilan seorang manusia itu di dalam kandungan ya, dia akan dilahirkan ke dunia luar ya. Pada saat dilahirkan di dunia luar, dia akan seorang bayi itu dia harus beradaptasi dengan lingkungannya. Yang awalnya dia harus bernafas melalui menggunakan bantuan dari plasenta ya. Kemudian pada saat lain itu dia sudah harus menggunakan paru-parunya untuk bernafas ya. Itu salah satu adaptasi diri ya. Kemudian nanti di usia misalnya usia bayi, kemudian dari bayi ke anak-anak dia harus beradaptasi sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan lingkungan yang dimiliki olehnya ya. Kemudian sistem personal. Sebagai sistem personal, manusia ini memiliki proses persepsi dan bertumbuh atau berkembang. Sistem personal ini disebut juga sebagai individu, ya. Artinya selain tadi kita sebagai makhluk sosial, dalam sistem personal ini kita harus bisa sebagai individu, ya, sebagai individu. Misalnya kita harus bisa, jadi begini, sebagai seorang bidan ya, bidan itu harus bisa mengerti tentang personal, tentang seseorang itu ya, bahwa seorang manusia itu adalah sesuatu yang unik. Siti dan Friska misalnya. Siti dan Friska ini adalah dua orang yang berbeda. Dia masing-masing memiliki kepribadian, kebiasaan ya yang terbentuk hasil daripada lingkungan dan budayanya itu membuat dia tuh berbeda ya. Mungkin yang tadi satu dia lebih si Siti mungkin dia lebih periang ya, lebih ceria ya, lebih terbuka. Dia apa-apa dia bercerita kepada orang. Misalnya dia merasakan sesuatu yang tidak pas, dia akan menceritakan kepada orang ya, seperti itu. Tapi mungkin kepada si Friska berbeda dari itu ya. Dia lebih tertutup ya, tertutup, lebih cenderung menutup diri, dia tidak senang untuk bergaul dengan orang, lebih suka menyendiri ya, seperti menyendiri dan sebagainya. Ini adalah kepribadian daripada seseorang. Jadi keunikan daripada masing-masing orang. Seorang bidan harus bisa melihat hal ini. Kenapa? Ini adalah bagaimana kita memberikan asuhan yang tepat sesuai dengan kebutuhan orang itu. Ya, misalnya ibu mau bersalin, ya seorang ibu mau bersalin,
untuk Ibu A ini dia tidak walaupun dia merasa mulas nyeri pada saat persalinan, dia diam saja, hanya senyum, hanya aduh begitu ya. Tapi mungkin kepada individu yang lain nyeri sedikit saja dia sudah berteriak ya, sudah ini itu tidak, jangan kita menyamakan. Artinya jangan, loh ibu ini terlalu berlebihan sekali, lebay sekali, masa bersalin begini saja ibu berteriak-teriak ya. Tidak seperti itu, karena memang dia seperti itu ya. Nah, kemudian jadi kita harus mempunyai bisa memilah antara si A dan si B ya, dan kita bisa memberikan asuhan ya sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan apa yang dirasakan oleh pasien atau klien itu ya. Kemudian sistem interpersonal. Sistem interpersonal manusia ini artinya bahwa manusia itu dapat berinteraksi, kemudian manusia itu dapat berperan dan berkomunikasi terhadap orang lain. Ya, bagaimana hubungan kita dengan orang lain? Ya, bagaimana hubungan kita antara si A, si B, dan si C dalam suatu kelompok? Ya, jadi kita harus bisa berinteraksi dengan klien ya, sehingga kalau klien sudah merasa senang dengan seorang bidan ya, maka klien itu dia akan merasa percaya dengan kita dan dia akan bisa merespon apa yang kita tanyakan atau apa yang kita berikan ya. Itu. Jadi kesan pertama seorang bidan ya, kesan pertama seorang bidan itu harus bidan itu harus bisa memberikan kepercayaan, intinya memberikan kepercayaan kepada klien ya, sehingga klien itu bisa percaya dengan kita dan kita bisa berinteraksi dengan baik dan dia bisa mengeluarkan apa yang dirasakan dan kita bisa membantu pemenuhan kebutuhannya ya. Nah, jadi untuk sistem personal ini harus ada hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia yang lain untuk mencapai tujuan. Kalau kita tujuannya mau menolong persalinan, kita harus berinteraksi ya, harus ada sistem interpersonal yang baik antara bidan dan klien ya, sehingga kita bisa sama-sama, bidan bisa membantu ibu untuk bersalin, ibu bisa membantu dirinya ya untuk mengikuti proses persalinan dengan baik. Ya. Kemudian bagaimana kita berkomunikasi? Ya, kita bidan harus terampil berkomunikasi. Komunikasi kita terkait apa? Terkait apa yang mau kita dapatkan. Ya, komunikasi kita sebatas apa yang mau kita dapatkan. Jangan kita berkomunikasi di luar yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita gitu. Kalau kita mau berkomunikasi tentang kehamilan, komunikasikanlah tentang kehamilan, tak bertanyalah tentang kehamilan ibu ya, jangan kita bertanya tentang harta bendanya di rumah dan sebagainya ya, karena tidak ada hubungannya dengan bagaimana kita memberikan pelayanan ya. Ya, jadi intinya adalah bahwa bagaimana kita membuat suatu sistem secara interpersonal. Kalau secara sosial tadi sudah banyak saya jelaskan ya, bagaimana sosial, bagaimana kita punya hubungan dengan antara keluarga, masyarakat ya, lingkungan pekerjaan ya, itu hubungan kita di dalam sistem sosial itu ya. Bagaimana kita mempunyai suatu power, suatu kekuatan sebagai bidan ya di dalam sebuah organisasi. Jadi untuk bidan sendiri kita nanti kalau Anda sudah lulus, Anda sudah di Yudisium, sudah mendapatkan ijazah, silakan Anda melakukan registrasi ya atau mendaftarkan diri kepada kepada organisasi Ikatan Bidan ya, untuk supaya Anda bisa menjadi anggota IBI ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengambil suatu keputusan, pengambilan keputusan ya yang bersifat menguntungkan daripada pasien ya, yang bersifat menguntungkan. Artinya keputusan yang diambil dari seorang bidan ini harus juga melalui persetujuan dari keluarga ya. Nah,
model kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia sebagai suatu energi dalam atau luar organisme ya yang ditunjukkan oleh respon perilaku situasi kejadian dan orang. Jadi menurut Abraham Maslow bahwa model kebutuhan manusia itu ya dikembangkan dari teori kebutuhan dasar manusia. Ya, ada hierarkinya. Ada urutan-urutan kebutuhan dasar manusia ya. Nah, kebutuhan pada satu tingkat jadi begini. Kebutuhan kita akan terpenuhi jika kebutuhan satu tingkat itu sudah terpenuhi. Misalnya begini, kebutuhan A harus terpenuhi dulu baru kita naik ke kebutuhan B. Kebutuhan B terpenuhi baru kita beralih ke kebutuhan C. Dan sampai dengan semua kebutuhan terpenuhi baru kita bisa naik ke kebutuhan yang lebih tinggi ya, yang lebih tinggi. Nah, ini adalah hierarki kebutuhan ya. Hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow ya. Jadi Abraham Maslow ini dia membuat satu kebutuhan berdasarkan hierarki ya. Pertama yaitu kebutuhan psikologi dulu ya. Psikologi kita terpenuhi baru kita harus memenuhi untuk kebutuhan rasa aman dan perlindungan. Kebutuhan rasa aman dan perlindungan terpenuhi baru kita naik lagi untuk kebutuhan rasa cinta, memiliki dan memiliki ya. Kebutuhan terpenuhi baru kita masuk ke kebutuhan harga diri, bahkan yang tertinggi adalah bagaimana kebutuhan terkait dengan perwujudan diri ya. Nah, kebutuhan fisiologis ya. Kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan dasar, paling dasar yang harus terpenuhi oleh seorang manusia. Ya, di sini adalah oksigen dan pertukaran gas. Seorang manusia tidak mungkin akan hidup kalau kebutuhan oksigennya terganggu. Misalnya, orang dengan sesak nafas ya, kebutuhannya akan terganggu jika misalnya sesak nafas atau ada kelainan-kelainan kongenital pada sistem pernafasan sehingga susah untuk menghirup oksigen dan terjadi pertukaran gas di situ ya, itu akan membuat kebutuhannya ini tidak terpenuhi. Jadi kita bisa hidup kalau kebutuhan yang pertama kebutuhan fisiologis oksigen kita terpenuhi. Kalau oksigen kita sudah terpenuhi, kita bisa bernafas, maka penuhilah kebutuhan cairan dan makanan. Ya, kita perlu makan, perlu minum, ya, untuk apa? Untuk membuat tubuh kita ini bisa bergerak, ya, bisa menimbulkan kalori dan kita bisa beraktivitas, ya. Makan dan minum masuk, kita butuhkan juga kebutuhan eliminasi. Ada buang air besar, ya, buang air kecil, ya. Kemudian bagaimana kita harus tidur, ya, tidur siang, tidur malam secara teratur, ya, sesuai normalnya kan kurang lebih 8 jam lah per hari. Kemudian bagaimana kita beraktivitas, keseimbangan temperatur tubuh dan juga kebutuhan seks, ya, kebutuhan seks sesuai dengan usia dan sesuai dengan yang tadi sudah saya katakan bahwa norma dan aturan yang berlaku. Artinya bahwa kalau belum sah atau belum memiliki pasangan dalam pernikahan, ya, otomatis kebutuhan seks ini belum menjadi suatu prioritas yang harus dilakukan, ya. Nah, kebutuhan fisiologis ini harus terpenuhi. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, baru kita kebutuhan rasa aman dan perlindungan. Bagaimana safety dan security needs, ya. Nah, ini kita akan merasa nyaman jika kita terbebas dari udara yang dingin, udara yang panas, kecelakaan ataupun terjadi infeksi, ya. Makanya untuk bayi baru lahir, ya, itu dia membutuhkan kehangatan di situ, ya. Dia membutuhkan kehangatan karena tubuhnya belum siap untuk beradaptasi dengan lingkungan secara luas, ya. Nah, kemudian kebutuhan yang lainnya, ya, misalnya dia harus terbebas dari infeksi, ya, dia harus terbebas dari kecelakaan, ya, sehingga dia merasa nyaman. Selain itu juga kita harus bebas dari ketakutan dan kecemasan. Ingat bahwa kecemasan ini merupakan salah satu faktor yang bisa memperburuk suatu keadaan kesehatan kita, ya. Baik pada kita sebagai manusia normal yang tidak hamil, apalagi pada ibu hamil, ibu bersalin dan sebagainya, itu tidak boleh. Jadi ibu, kalau kalian menjadi seorang bidan,
Ibu yang hamil atau ibu yang mau bersalin, tidak usah lagi kalian takuti. Ibu tidur baik. Kalau tidak nanti saya guntingin ya, saya tarik anaknya pakai ini obeng, pakai tang ya. Itu akan membuat ibu ini merasa takut, merasa cemas ya. Bagaimana kebutuhan rasa aman ini bisa terpenuhi ya? Kalau kita sebagai bidan saja kita tidak membantu untuk ibu ini ya. Nah, kemudian setelah kita merasa aman dan nyaman, kita masuk kepada kebutuhan rasa cinta. Ya, memiliki dan dimiliki. Artinya bahwa pada usia tertentu ya, sebenarnya begini, mohon maaf, sebenarnya bukan saja pada usia tertentu, tapi rasa cinta dan rasa dimiliki ini mulai dari bayi ya. Dari bayi ini kita sudah harus menanamkan rasa itu. Anak-anak kecil ya, dia sudah senang untuk dipeluk ya, dia dipeluk, dengan dipeluk artinya apa? Bahwa dia merasa bahwa ibu saya menyayangi saya, ibu saya mencintai saya, saya merasa dimiliki loh oleh ibu saya. Ibu saya memiliki saya dan saya memiliki ibu saya. Di situ sudah harus ada hubungan bonding di situ ya, kehangatan ya, kemudian adanya persahabatan. Jadi kalau Anda yang punya sahabat itu karena apa? Karena Anda menginginkan untuk kebutuhan rasa cinta memiliki dan dimiliki ini terpenuhi ya. Nah, kemudian mendapatkan tempat dalam keluarga dan kelompok sosial. Artinya di keluarga, sebuah keluarga itu harus bisa memberikan cinta ini ya. Tadi Ibu sudah katakan. Makanya pada saat bayi baru lahir dia langsung didekapkan di dada ibu dan bayi mencari puting susu ibu untuk melakukan menyusui dini ya. Kenapa? Karena di situ sudah mulai terikat namanya bonding attachment ya, ikatan batin antara ibu dan bayinya. Bayinya akan merasa bahwa ini adalah ibu saya, ibunya akan merasa bahwa ini adalah bayi saya ya. Nah, kemudian dari lingkungan keluarga sudah terbentuk dengan bagus, baru ke kelompok sosial ya. Dari kelompok sosial ini kalau kita sudah punya rasa sayang, memiliki dan rasa cinta, maka di kehidupan bersosial kita juga akan baik ya. Tapi kalau kita dari lingkungan keluarga tidak dibentuk seperti seharusnya, makanya nanti ada orang yang misalnya mempunyai sifat yang ingin membunuh dan sebagainya ya, kemungkinan karena dia tidak memiliki rasa sayang terhadap sesama itu. Kemudian yang paling tinggi atau tingkatan yang paling tinggi adalah kebutuhan harga diri. Ya, perasaan tidak tergantung, kompeten, mandiri, respect terhadap diri sendiri dan orang lain. Kita harus respect, kita harus bangga kepada diri kita sendiri. Ya, hargai diri kita ini. Ya, hargai diri kita ini. Mengapa kita harus menghargai diri kita? Karena kita adalah seorang manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kita mempunyai kelebihan. Ya, saya misalnya, saya sangat Ibu Vera sangat menghargai diri Ibu Vera loh. Untuk itu saya tidur lebih cepat ya. Saya harus tidur siang, saya harus makan makanan yang bergizi, saya harus berolahraga ya. Kemudian saya secara hidup kita harus mandiri. Mandiri artinya kita harus bisa mengambil keputusan terhadap hidup kita. Apa yang mau kita lakukan ya sesuai dengan kebutuhan diri kita ya. Kita tidak usah merasa bergantung. Artinya bahwa jangan sampai kalau tidak ada si A, hidup kita merasa bahwa sia-sia, kita tidak punya siapa-siapa. Tidak seperti itu ya. Tapi bagaimana kita menghargai untuk diri kita ya. Nah, perwujudan diri. Nah, perwujudan diri ini kita dapat mengenal dengan baik ya. Kita tidak emosional, kita mempunyai dedikasi tinggi, kreatif, percaya diri dan sebagainya. Orang itu harus punya kepercayaan diri. Kita harus percaya pada diri kita, kemampuan diri kita. Kenapa? Bidan harus punya kepercayaan diri yang super duper bagus. Ya, bidan harus mempunyai kepercayaan diri yang sangat bagus karena dengan kepercayaan diri kita yang bagus ya kita bisa kepercayaan diri kita yang bagus kita bisa membuat sesuatu yang baik ya. Kita bisa memberikan asuhan, memberikan layanan kepada seseorang kalau kita yakin bahwa kita bisa melakukan sesuatu itu ya. Nah,
Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Ya, tadi Ibu sudah katakan bahwa adanya penyakit. Misalnya pada saat sakit kita biasanya makannya banyak, ini kita tidak bisa makan, mulut rasa pahit dan sebagainya, sehingga kebutuhan nutrisi kita akan terganggu. Ya, kemudian mungkin tadi karena kita sesak nafas, ya, mempunyai kelainan dan sebagainya, akhirnya kita tidak bisa menghirup udara dengan baik. Ya, hanya kebutuhan dasar kita ini terganggu, ya, fisiologis kita terganggu. Kemudian hubungan yang berarti, ya, hubungan yang baik dapat meningkatkan kebutuhan karena saling percaya, ya, artinya bahwa harus ada kalau hubungan kita dengan keluarga kita tidak bagus, ya, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan tetangga, ya, ini akan membuat pemenuhan kebutuhan kita tidak terpenuhi. Artinya kita tidak bisa untuk bersosialisasi dengan baik, ya. Nah, kemudian konsep diri. Konsep diri ini kalau kita memberikan perasaan positif, energi positif tentang diri kita, ya, maka kita akan mengenali seperti apa diri kita. Tapi kalau kita tidak tahu bagaimana sih membuat apa sih diri saya ini, apa yang saya butuhkan, ya, itu akan mempengaruhi juga, ya. Nah, untuk tahap perkembangan ini, jadi setiap tahap perkembangan manusia itu berbeda-beda. Pada saat bayi, kita membutuhkan apa, ya. Kemudian kebutuhannya kita itu juga berbeda dengan pada tahap usia 17 tahun. Mungkin pada usia bayi, ya, dia kebutuhan untuk rasa cinta dan kasih sayang ini dia lebih menginginkan dari seorang orang tua, dari kakak ke adik, adik ke kakak. Tapi mungkin di usia 17 tahun dia sudah berubah, dia sudah menginginkan rasa kasih sayang itu kepada lawan jenisnya, ya, itu adalah sesuatu yang normal. Atau dia lebih menginginkan rasa cinta itu kepada temannya, ya, dalam sebuah persahabatan, silakan, itu sesuatu yang berbeda sesuai dengan perkembangan, ya. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk mata kuliah hari ini. Ini kalian silakan menyimak, kemudian kalian meresitasi. Resitasi itu kalian menyimpulkan apa yang sudah Ibu jelaskan, beserta dengan nanti kalian buka RPS, ada beberapa link YouTube, link modul yang Ibu bagikan. Silakan kalian resitasikan apa itu terkait dengan konsep manusia ini sendiri, ya. Setelah Anda melakukan resitasi, ya, nanti Ibu akan masuk di Zoom dan kita langsung dengan diskusi. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sehat untuk kita semua.